dengan jumlah anggota 2 orang, yaitu saya sendiri, Sinta Dahlia, dan teman saya, Alia Mulia Adani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit materi mengenai badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Nah, tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Evi Rofiati, SSI MPD, yang mana merupakan dosen pengampu dari mata kuliah Biologi Sel Molekuler. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai badan Golgi yang disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk teman-teman semua, kalian sudah apa itu badan Golgi dalam istilah biologi? Oke, di samping saya terdapat gambar tentang badan Golgi. Kemudian ada struktur dari badan Golgi. Nah, bisa dilihat dari gambar ini bahwa struktur badan Golgi ini memiliki dua, yaitu sisterna dan vesikel. Sisterna berbentuk seperti cairan yang bertumpuk. Nah, untuk vesikel ini merupakan tempat yang berfungsi sebagai pengemasan dan pengiriman molekul-molekul. Nah, apa sih pentingnya badan Golgi? Badan Golgi ini penting sebagai pengaturan molekul. Badan Golgi ini membantu mengatur dan memastikan bahwa molekul-molekul tersebut dikirim ke tempat yang tepat. Nah, yang kedua itu pembentukan struktur sel. Kenapa penting? Karena badan Golgi ini berperan dalam pembentukan membran sel dan organel lainnya. Nah, selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom terdiri dari lipid dan protein. Nah, dihasilkan dari permukaan transaparatus Golgi. Nah, untuk bentuknya, lisosom berupa kantung membran yang berisi enzim hidrolitik untuk mencerna atau menghidrolisis makromolekul. Nah, kita bisa lihat untuk bentuknya di gambar di samping. Selanjutnya yaitu karakteristik lisosom. Lisosom bekerja baik lingkungan dengan pH asam. Lalu lisosom berukuran antara 0,1 hingga 1,2 nanometer. Untuk struktur umumnya terdiri atas kumpulan enzim yang dikelilingi oleh membran satu lapis. Nah, untuk fungsinya yaitu sebagai kantong membran berisi enzim hidrolitik untuk pemecahan atau pencernaan makromolekul seperti karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Lalu respon terhadap zat asing seperti bakteri, virus, dan antigen lainnya. Dan yang terakhir yaitu berfungsi dalam pencernaan intraseluler. Nah, lisosom juga ditemukan pada semua sel hewan, tetapi jarang ditemukan pada sel tumbuhan karena dinding sel yang kuat mengelilingi sel tumbuhan yang mampu menahan zat asing. Nah, lisosom juga berperan pada proses fagositosis, yaitu contohnya pada amoeba merupakan protista uniseluler pada saat makan makanannya. Nah, caranya itu dengan menelan partikel yang lebih kecil, lalu menjadi vakuola makanan. Setelah itu dihampiri oleh lisosom dan kemudian dicerna. Dan menjadilah hasil produknya berupa asam amino atau gula sederhana. Nah, selanjutnya itu pada proses makrofag, yaitu pada sel manusia, khususnya pada sel darah putih yang membantu mempertahankan tubuh dari virus. Selanjutnya yaitu autofagi, yaitu kemampuan mendaur ulang sel itu sendiri ketika sel tersebut rusak. Selanjutnya yaitu kelainan lisosom atau LSD. Atau penyakit penyimpanan lisosom disebabkan oleh cacat genetik yang menyebabkan kekurangan atau disfungsi enzim hidrolitik di dalam lisosom. Nah, ketika lisosom itu tidak dapat mencerna substrat tertentu secara efektif, maka terjadi penumpukan lisosom dan akan menyebabkan kerusakan jaringan sel. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola merupakan organel sel berupa rongga yang dibatasi oleh membran selektif permeabel yang disebut tonoplast. Nah, vakuola juga melakukan proses autofagi terutama pada sel tumbuhan. Selanjutnya itu fungsi vakuola antara lain untuk tempat penyimpan cadang makanan, lalu tempat menyimpan sisa metabolisme, tempat menyimpan senyawa beracun, dan tempat menyimpan zat-zat lain. Selanjutnya yaitu macam vakuola. Yang pertama ada vakuola sentral besar, yaitu ruang serbaguna untuk menyimpan senyawa organik, anorganik, pigmen, air, udara, pembuangan hasil samping metabolisme, dan lain-lain. Dan juga ada vakuola kontraktil, yaitu untuk memompa air berlebih. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping.